Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari Program Pendidikan Profesi Guru kelas PGSD 1 Universitas Sriwijaya akan memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasan dan mampu mengkomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun komponen pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama isi meliputi apa yang dipelajari peserta didik, kedua proses meliputi bagaimana peserta didik mengelola ide dan informasi, kemudian produk meliputi bagaimana peserta didik menunjukkan apa yang telah dipelajari, dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar meliputi bagaimana peserta didik bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konten. Berhubungan dengan apa yang diajarkan pada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar. Yang kedua, proses. Proses adalah memahami apakah peserta didik akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan. Yang ketiga, produk. Pemahaman peserta didik terkait tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditujukan kepada guru. Berikut contoh keragaman peserta didik. Pertama, keragaman kepribadian. Pengelompokan masing-masing kepribadian sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Florence Litter tahun 1996 bahwa kepribadian peserta didik terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sanguinis, yakni peserta didik yang memiliki pribadi yang energik, ramah, dan memberikan kesan ceria. Lalu yang kedua itu koleris, yakni peserta didik yang memiliki sikap tegas dan berorientasi pada tujuan. Yang ketiga adalah peserta didik melankolis, yakni peserta didik yang pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Dan yang terakhir plekmatis, yakni peserta didik yang selalu merasa cukup dengan apa yang mereka capai. Berikutnya, keragaman gaya belajar. Peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Tugas guru adalah memahami dan memfasilitasi gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Teori gaya belajar tersebut dibuat oleh Flerning dan Mills tahun 1992 yang membaginya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, gaya visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat. Yang kedua, gaya auditory, yaitu gaya belajar dengan cara mendengar. Yang ketiga, gaya belajar read-write, yaitu gaya belajar yang lebih banyak aspek membaca dan menulis. Dan yang keempat, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan gerakan. Yang ketiga, keragaman multiple intelligence. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan dalam dunia musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan dan kelemahan serta motivasi diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bermasyarakat. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan makhluk hidup di dunia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.